Selamat malam pemirsa, beberapa hari lagi tahun 2021 segera berganti ke tahun 2022. Sepanjang tahun 2021 banyak peristiwa penting di bidang ekonomi terjadi dan menarik perhatian kita. Di antaranya adalah dampak penerapan PPKM berjenjang terhadap perekonomian nasional, kemudian hiruk-pikuk penetapan upah minimum 2022, hingga penetapan Indonesia sebagai tuan rumah atau presidensi pertemuan G20 tahun 2022. Bersama saya, Zilvia Iskandar, kami hadirkan Kaleidoskop Ekonomi 2021. Pemirsa, tahun ini Indonesia masih belum lepas dari pandemi COVID-19. Bahkan pada bulan Mei tahun 2021 terjadi gelombang kedua kasus positif COVID-19. Kebijakan PPKM yang diterapkan untuk mengendalikan lonjakan kasus berdampak pada program pemulihan ekonomi yang digulirkan pemerintah. Seperti apa dampak kebijakan PPKM terhadap perekonomian nasional? Berikut informasinya. Kinerja ekonomi Indonesia tahun 2021 sudah dalam tren pemulihan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim pemulihan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi hanya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun atau lebih cepat dibandingkan krisis moneter tahun 1997 hingga 1998 yang membutuhkan waktu hingga 4 tahun. Faktor pendukung pemulihan ekonomi bergerak lebih cepat yakni dengan resiliensi sektor keuangan, dunia usaha, dan instrumen serta kebijakan pemerintah yang responsif. Kalau dilihat dan dibandingkan dengan situasi pada saat Indonesia menghadapi krisis tahun 97-98, dibutuhkan 4 tahun untuk memulihkan ekonomi kita sampai kepada level GDP pre-crisis. Untuk COVID ini, kita alhamdulillah dengan resiliensi sektor keuangan dan dunia usaha dan instrumen serta kebijakan pemerintah yang responsif, dalam waktu 1,5 tahun kita telah mampu kembali kepada pre-COVID GDP level. Ini adalah sesuatu yang patut untuk kita semuanya syukuri dan membanggakan, namun ini berarti belum selesai tugas kita. Sri Mulyani juga menyebut selama pandemi COVID-19, APBN bekerja keras untuk menangani krisis kesehatan dan perekonomian masyarakat. Jika dilihat dari sisi penciptaan lapangan kerja, dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, pemerintah mampu mengurangi angka pengangguran ke level 6,5% setelah sebelumnya sempat melonjak di atas 7,1%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio meyakini perbaikan ekonomi yang juga terus berlanjut. Progres perbaikan ini menurut Peri makin terlihat pada kuartal 4 tahun 2021. Bank Indonesia pun memprediksi ekonomi Indonesia pada triwulan terakhir 2021 dan secara keseluruhan tahun pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 3,2 hingga 4%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan membaik pada triwulan 4 2021 sejalan dengan meningkatnya mobilitas pasca langkah-langkah penanganan yang ditempuh pemerintah dalam pengendalian COVID-19 varian Delta. Kinerja konsumsi swasta, investasi, serta konsumsi pemerintah diperkirakan terus meningkat di tengah tetap terjaganya kinerja ekspor. Pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh kinerja lapangan usaha utama, antara lain industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan yang tetap baik. Sejumlah indikator hingga Desember 2021 menunjukkan proses pemulihan yang berlanjut, seperti peningkatan mobilitas masyarakat di berbagai daerah, kenaikan penjualan eceran, penguatan keyakinan konsumen, serta ekspansi Purchasing Manager Index sektor manufaktur. Pembalikan ekonomi Indonesia tahun 2021 mulai terjadi pada kuartal kedua, di mana pertumbuhan ekonomi tercatat positif 7,07% setelah dalam 4 kuartal berturut-turut mengalami kontraksi. Merebaknya varian Delta mulai akhir Juni hingga Agustus 2021 yang diikuti dengan pembatasan mobilitas masyarakat membuat pemulihan ekonomi tersendat. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM membuat sejumlah sektor usaha, terutama yang berkaitan dengan mobilitas, mengalami penurunan, seperti sektor usaha transportasi, perhotelan, dan retail.
Pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga pun kembali merendah dibandingkan kuartal kedua sebesar 3,51%. Terutama yang paling kena adalah di sektor transportasi. Ya. Misalkan saja untuk transportasi dengan moda angkutan udara, pada grafik ini terlihat bahwa yang warna merah itu adalah pergerakan perkembangan penumpang angkutan udara ya yang tapi domestik ya, terlihat bahwa secara Q2Q ya triwulan 3 2021 terhadap triwulan 2 2021 mengalami perlambatan. Demikian juga kalau kita bandingkan secara Y on Y untuk domestik mengalami turun jumlah penumpangnya. Dampak dari pembatasan mobilitas itu juga berdampak kepada kegiatan pariwisata, ya, terutama pariwisata domestik, ya, karena yang wisatawan mancanegaranya belum bisa masuk ke Indonesia, kalaupun masuk lebih kepada tujuan lain, bukan untuk leisure gitu ya. Ini terlihat bahwa kalau dilihat angka tingkat penghunian kamar yang mencerminkan aktivitas di sektor pariwisata, kalau kita lihat datanya bahwa rata-rata tingkat penghunian kamar pada triwulan 3 2021 ini turun kalau dibandingkan triwulan 2 2021 maupun terhadap triwulan 3 tahun 2020 ya. Kinerja penjualan eceran selama triwulan 3 tahun 2021 ini terindikasi menurun ya karena lebih rendah daripada triwulan sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah menerapkan PPKM darurat atau level 4 yang terjadi sepanjang Juli sampai dengan Agustus 2021. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 sebesar Rp744,77 triliun, lebih besar dibandingkan anggaran PEN tahun 2020, yakni sebesar Rp695,2 triliun. Tahun 2022, ekonomi Indonesia diyakini akan semakin terakselerasi. Pemerintah meyakini Indonesia akan mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi meski pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, fundamental ekonomi Indonesia disebut jauh lebih baik. Dari sisi konsumsi misalnya, berada di ranking 5 dari 20 negara, public deficit di ranking 12, forex reserve di ranking 20, internal debt ranking 21, dan current account di ranking 18 dari 40 negara.